นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะTerpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Kepada umat Buddha, upasaka upasika, saudara sekalian yang berbahagia, sudah lama kita selalu perhatian, peduli kepada agama Buddha kita. Untuk bulan ini kita selalu perhatian tentang hari Trisuci Waisak yang kita dimanfaatkan untuk merati diri. Satu adalah kita bersiapkan tempat memuja kepada Buddha, seperti melangkaian bunga, lilin, tupa, tempat Sang Buddha. Memuja kepada Sang Buddha disebut Amis Puja. Yang kedua, Pati-pati Puja. Pati-pati Puja itu kita akan melaksanakan, menjalankan merati diri, menjalankan meratihan hidup bersila, meratihan hidup samadhi, melatihan hidup menjadi orang bijaksana. Dimanapun kita ikut ajaran Sang Buddha, Sang Buddha tidak semudah lahir sering seperti keduniawian. Contohnya adalah dari beliau Sang Buddha telah wafat, telah parinibbana sampai sekarang. Belum ada Buddha kedua, padahal sudah lewat 2563 tahun yang lalu sampai sekarang. Belum ada Buddha yang kedua lahir. Berarti demi untuk menolong kita, Sang Buddha bangun agama Buddha kita melalui kebijaksanaan. Bangun agama Buddha pakai kebijaksanaan. Kita sebagai umat Buddha, murid Sang Buddha, anggota Sangha, semua pandangan kepada agama Buddha adalah merati diri sesuai dengan ajaran Buddhanya. Satu, jangan berbuat jahat. Kedua, banyak berbuat kebajikan. Ketiga, sucikan hati dan pikiran. Sang Buddha lahir di alam, seperti di Taman Lumpini atau Taman Lumide. Tercapai jadi Buddha pun juga di bawah pohon Bodhi di Putakaya. Yang ketiga, parinibbana di bawah pohon Sala di Kusinala. Maka itu tiga istimewa pada waktu itu. Maka sekarang udah tiba saatnya kita mengajak kita memuja Sang Buddha dengan berbuat kebajikan,
sebanyak mungkin doa, baca perita, atau meditasi, atau melaksanakan samatha atau vipassana bhavana. Sang Buddha selalu memberikan bukti dan contoh. Hidup kita harus baca Dhamma setiap hari dan setiap saat adalah harus punya sati. Sati itu adalah perhatian. Nah, perhatian. Sati itu ditalik. Talik pikiran yang lampau. Sati itu talik pikiran yang akan datang untuk mendiam di tengah. Pikiran itu adalah sati. Nah, kedua, samadhi. Hidup kita harus tenang. Harus tenang. Tenang tentang apa? Kalau kita perhatian dengan satu objek, hidup kita tidak ke yang lampau. Hidup kita tidak ke yang akan datang. Beliau bersabda tentang sati gabung sama samadhi. Samadhi gabung sama panya atau kebijaksanaan. Kalau sudah punya bijaksanaan, bisa diatur samadhi dengan baik. Kalau sudah punya samadhi, bisa atur sati dengan baik. Berlantai. Hidup kita sampai sekarang, beliau ingin mau menang, meratihan, menang kebodohan, menang kebencian, menang kemerkatan, yang membangunkan keduniawian. Bohong kita lahir berbahagia. Bohong kita bawa tua bahagia. Bohong kita bawa sakit kematian bahagia. Dan lahir lagi kebahagiaan. Ternyata Sang Buddha mengetahuan bahwa semua tidak benar. Yang benar itu adalah semua di bawah anicang. Anicang itu sifatnya bukan berbahagia. Anicang sifat akan berubah dan akan terpisah. Kita jangan titip karma kita dengan pikiran, dengan orang, dengan barang. Karena semua itu ada hukum kematian. Kita akan kecewa. Tetapi kalau kita bangun kesadaran, pengetahuan, beliau sudah ingat, beliau sudah lihat sendiri bahwa satu sisi beliau sebagai Siddhartha lahir disebutkan anak kerajaan, istimewa dalam rumah 3 rumah, musim panas 1 rumah, musim dingin dan musim hujan, dan semua itu diatur, tidak ada orang tua, tidak ada orang sakit, dan juga tidak ada orang kematian bisa melihat dalam istana. Itu pun beliau menikmati karena ditutupan oleh kebodohan. Setelah beliau melihat kebenaran di luar istana, beliau jumpa orang tua. Ternyata sangat susah diterima. Sampai beliau tanya kepada murid Cana bahwa Cana, apakah orang tua itu muncul semua orang masuk saya sebagai pangeran yang mulia? Iya. Usia tua itu juga sudah masuk semua makhluk akan punya pengalami usia tua. Yang kedua, melihat orang sakit. Beliau juga tanya bahwa orang sakit semua sakit. Kok menderita sekali dengan suara orang sakit? Iya yang mulia. Semua makhluk telah lahir akan punya pengalaman tua, usia, dan juga sakitan.
sampai beliau melihat putar wataka, watak keputaran hidup, lahir, tua, sakit, dan beliau melihat orang yang sedang nangis di depan dan di belakang. Di tengah adalah orang yang telah meninggal dunia. Seolahnya tutup usia sampai di situ. Beliau lihat dan dirasakan sedih, dan merasa itu tidak ada orang yang mau lawan. Hukum selalu berantai, membawakan kita menderita. Tidak bisa dihitung. Kita menderita lahir berapa kali, kita tua berapa kali, kita sakit berapa kali, kita kematian berapa kali-kali. Beliau sampaikan, ayah, sayalah yang mau cari jalan keluar dari menderita semua itu. Satu, tukha muncul. Beliau akan cari sebab tukha dari mana. Beliau akan cari obat untuk lenyapkan menderita. Beliau akan cari jalan keluar dari penderitaan. Disebutkan maka 8. Sama tithi, sama sangkapo, sama waca, sama kamanto, sama asio, sama wayamo, sama sati, dan sama samadhi. Itu jalan keluar dari beliau. Maka sekarang beliau sampaikan kita bahwa hidup manusia tidak kekal. Jangan kemerkatan dengan apapun yang sifatnya tidak kekal. Karena apa? Apapun yang tidak kekal itu akan berubah dan akan terpisah. Jangan kemerkatan dengan apapun yang menderita. Jangan kemerkatan dengan apapun yang bukan milik kita. Maka sekarang kita renungkan bahwa hidup kita sedang apa saat ini. Dunia ini izin kita berbuat kebajikan. Kalau dhamma, kalau sila tidak ada di manusiaan. Sang Buddha sendiri tidak ada beliau yang bangun agama pakai alat lain kecuali mengetahuan kebenaran. Contoh adalah muncul, timbun, dan lenyap. Dari dunia, badan jasmani juga begitu. Batin juga begitu. Maka kita sangat untung sekali kalau kita merenungkan bahwa saat ini banyak kita pegangan keyakinan, kepercayaan masing-masing. Belum tahu arahnya kemana. Ada yang percaya diri, ada yang tidak percaya diri, ada yang percaya karma, ada yang percaya lahir kembali lagi, ada yang percaya tidak lahir kembali lagi, hilang begitu saja. Tetapi kalau kita renungkan dengan benar, ada sebab dan ada akibatnya. Saat inilah yang kita harus semangat untuk berbuat kebajikan. Pikiran yang baik, ucapan dan perbuatan. Setiap saat hidup kita akan bisa nilai dari kebahagiaan tambah tidak. Hari ini kalau bahagia tambah, berarti hari ini keuntungan ada. Hari ini ketenangan bertambah, hari ini keuntungan ada. Dan juga kita jadi orang bijak daripada kemarin. Hari ini kita sangat untung. Maka Waisak tahun ini, mari umat Buddha bersemangat menanamkan karma baik, supaya karma baik satu persatu jadi seluruh dunia. Sekarang seluruh dunia anggap Waisak sama-sama dunia. Tidak disebutkan negara siapa-siapa. Dan sekarang dunia sudah libur hari Tri Suci Waisak. Orang salah satu pintar di dunia ini, ternyata mereka selalu disebutkan yang paling pintar manusia adalah
Buddha. Ya, Buddha. Sampai dipuji bahwa hari Trisuci Waisak itu seluruh dunia melaksanakan. Supaya hidup kita sangat beruntung dan berbahagia. Maka sekarang kita percaya diri. Mulai dari sekarang kita dekat sama alam. Kita melindungi diri sendiri dengan Sang Tiratana. Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan Sangha Ratana, dan karma baik kita. Yang lampau kita tanggung jawab. Kita terima karma kita yang lampau. Karma baik sekarang kita juga tanggung jawab. Dan akibat perbuatan baik kita masa depan, kita juga akan tanggung jawab. Kita tanggung jawab 3. 1 karma yang lampau, 1 karma sekarang, 1 karma yang akan datang. Supaya hidup kita selalu waspada. Kalau ada apa muncul dalam hati kita, kita bisa nasihatkan diri sendiri bahwa kemungkinan besar karma saya yang lampau. Supaya kita tidak berbuat karma yang baru, yang sangat berbuat kita menderita. Itu manfaat kalau kita melaksanakan percayaan perbuatan kita, hukum karma. Maka Waisak tahun ini, walaupun kita tidak bersama satu badan di Borobudur, tetapi satu hati. Satu hati lebih kuat. Karena begitu, saat inilah kita doa. Semoga dengan kekuatan Sang Tiratana, semoga kekuatan karma baik kita, semoga semua makhluk yang ada di dunia ini, mereka itu akan mendapatkan pahala. Baik yang sedang sakit, semoga kekuatan doa bulan Trisuci Waisak ini, semoga saudara kita dekat sembuh. Dan semoga dunia ini juga sedang bermasalah penyakit dunia. Semoga dunia ini juga sehat, memberikan tanah yang sehat, air yang bersih, api yang terang, dan angin yang benar. Supaya kita timbulkan dekat sama hukum alam. Sang Buddha kasih contoh 3 itu. Lahir yang baik sudah kasih tahu. Praktek Dhamma dengan baik pada waktu masih hidup Buddha kasih tahu. Sampai beliau wafat atau meninggal dunia, parinibbana pun beliau kasih tahu contoh kita. Maka kita jangan kurang waspada, jangan kurang hati-hati. Setiap hari ada sati, setiap hari ada samadhi, setiap hari ada panya. Hidup kita kemanapun menjauh dengan kejahatan. Kemanapun kita merasa tidak khawatir tentang kebodohan, khawatir tentang kebencian, tidak khawatir tentang kemerkatan. Karena kita kemanapun kita melindung dengan bahagiaan, melindung dengan rezeki, melindung dengan kesucian. Maka itulah yang Bhante mau ajak kita bersama untuk bagikan kebajikan, bagikan ketenangan, bagikan sempurnaan kita. Sang Buddha selalu melindungi kita. Setidaknya kita bisa lihat tempat 3 itu di India. Kita masih bisa lihat di mata kita sendiri, walaupun tempat lahir Lumpini, walaupun tempat tercapai Buddha pohon Bodhi Puddakaya, walaupun tempat parinibbana di Kusinala, masih ada, bisa melihat, bisa dirasakan. Maka kalau kita tidak bisa ke India untuk membaca kepada beliau di tempat, tetapi kita pakai membaca pati-pati puja. Pati-pati puja itu adalah kita puja kepada Dhamma, puja kepada Dhamma Vinaya, puja kepada ajaran beliau. Sang Tiratana itu, kalau buku kita ada kitab suci. Semua titipan adalah bukti, beraja, dan praktek. Beraja itu namanya Priyatitha. Kedua, pati-pati. Siapa yang praktekkan pernah
ada orang yang tanya Sang Buddha, kalau telah Sang Buddha parinibbana, yang saya lalu pegang apa ada? Atau agama Buddha sudah tidak ada? Sang Buddha bersabda bahwa agama Buddha dimanapun kalau ada orang belajar, ada orang praktek, seperti jalan kesucian, maka 8, dimanapun ada praktek, di sana juga masih ada arahat. Relik Sang Buddha masih di mana-mana di dunia untuk kita yakin dan kepercaya bahwa beliau sedang berkembangkan agama Buddha kita untuk keyakinan. Memang benar, semua manusia saat ini kalau jaga sila dengan baik, meditasi dengan benar, jadi orang bijak, dunia ini tenang dan tenteram. Nah, semoga tahun ini Trisuci Waisak kita semua sama-sama untuk mendoa, bersama-sama duduk samadhi, sama-sama untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha sesungguhnya. Semoga Sang Tiratana, semoga Bhikkhu Sangha, semoga upasaka-upasika, dan juga semoga semua makhluk hidup selalu berbahagia. Sappe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.